Ini menunjukkan Islam mengajarkan kita jangan menyimpan uang, tapi investasi. Alhamdulillah Pak Ustaz, saran Pak Ustaz kemarin udah saya belikan tanah, saya investasi, hilang semua Pak Ustaz, investasi bodong. Duit yang tidak dizakati akan keluar dengan caranya sendiri. Duit yang disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kebakaran, hilang semua. Allah tidak sulit mau menghilangkan itu semua. Yang bakhil, yang pelit dengan berbagai macam cara biar supaya tidak keluar duit, akhirnya duit itu keluar juga. Dengan cara apa? Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Kalau kebetulan penyakitnya ada yang macam saya sebutkan ini, saya tidak dapat bocoran dari pengurus IKN. Saya penceramah yang tak bisa dibisik-bisikin. Tak ada tadi pengurus membisikkan masalah itu, nggak ada. Kalau kebetulan saya sebutkan tadi jantung koroner, saya tuh. Asam urat, aku juga itu. Asam lambung, aku juga itu. Jangan-jangan ketua udah kasih tahu Ustaz tadi, nggak ada. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf. Apa bedanya? Zakat wajib. Kau udah bayar zakat? Kan anggota IKN. Saya bayar zakat Pak Ustaz. Kapan? Tiap tahun bayar zakat Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah semua orang bayar. Zakat gaji, zakat tabungan, zakat emas. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya subang, gelang kaki, gelang tangan, rantai. Kalau pergi undangan nunduk 2 kilo. Itu tidak bisa mengurus diri sendiri. Kita mesti punya keluarga. Apalagi di Batam kita banyak orang yang merantau dari Sabang sampai Papua. Karena saya tengok dari wajah-wajahnya, ini bukan muka orang Batam, muka-muka orang merantau semua. Tidak mungkin saudara kita yang dari Aceh sana yang mengurus kita di sini. Keluarga kita, kenapa Ustaz tiba-tiba nyebut Aceh? Saya tengok topinya topi Aceh, bajunya pula baju batik Sasirangan Banjar. Artinya apa? Ini adalah miniatur bangsa Indonesia. Apapun suku bangsa kita adalah diikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikatan yang kedua, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sudah bergabung dengan IKN mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Amin. Yang belum bergabung dengan IKN segera bergabung, mendaftar, urus kartu anggota, ikut dalam grup WhatsApp, jangan lupa bayar iuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berjamaah. Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum, mesti 1 orang mengangkat sebagai pemimpin. Saya jalan 3 orang dari Pekanbaru ke Medan, mesti kami angkat 3 orang ini 1 pemimpin. Nanti berhenti di mana, ngisi minyak di pom bensin mana, makannya di mana, kita akan jalan kemana, itu mesti ada 1 pemimpin kita. Begitu juga kita sekarang berada di Batam, bekerja di perusahaan, ada komunitas sesama muslim, maka mesti ada pemimpinnya. Kalau sudah ada pemimpin, tidak mungkin dia terus jadi ketua, sekretaris, bendahara.
maka mesti ada pergantian, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kita tidak bisa mengatakan udahlah kau aja lah yang jadi ketua kita. Sampai kapan? Sampai malaikat maut datang. Kenapa? Karena yang mau kita urus ini banyak. Yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, dia juga punya istri, punya anak, dia mengurus orang banyak. Mudah-mudahan yang sekarang jadi pengurus IKM ini diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Mengurus orang banyak, programnya juga luar biasa. Ada santunan kepada anak-anak kita yang diberikan Allah kebaikan sebenarnya. Nabi Muhammad SAW jangan putus asa menjadi anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW anak yatim. Imam kita dalam fikih Imam Syafi'i anak yatim, meninggal ayahnya, dibawa ibunya dari Gaza, Palestina, dibawa ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ketua Ikatan Ulama Sedunia Syekh Yusuf Al-Qardawi almarhum juga seorang anak yatim. Banyak anak-anak yang sukses karena ketiadaan bapaknya. Malah bapaknya ada, ibunya ada, anaknya manja. Tapi kalau anak yatim, dia lebih dewasa, berdikari, mandiri, karena tidak adanya bapak itu bukan musibah. Maka kita menolong, mensupport melalui apa? Melalui iuran, melalui bantuan. Ara'aitalladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang mengejek agama. Yang mengejek agama itu kafir, bukan pendusta agama. Pendusta agama, bagaimana cara menyantuninya? Datang ke rumahnya, bawa beras, bawa minyak, gula, sembako, sarden, kue, roti, duit, antarkan ke rumahnya. Yang belanja ibu yang belanja beras, belanja minyak, belanja gula, belanja kue, roti gabin, belanja keju, belanja buah-buahan. Yang membagi bapak pulang dari gajian, kumpulkan semua, ini bapak yang belanja, baru yang mengantarkan ke rumahnya ibu. Jangan bapak yang ngantar, nanti cantik pula anak emaknya anak yatim. Perang dunia ketiga, macam serangan Rusia ke Ukraina. Ini penting. Kalau sudah mau bulan Ramadan, banyak sekali orang menyantuni anak yatim. 1 hari sampai 3 kali santunan Ramadan, pagi, siang, malam. Tapi begitu berakhir Syawal, orang sudah tidak peduli lagi. Padahal anak yatim tiap bulan ada uang sekolah, maka kita mesti ada santunan. Anak bapak ibu hari ulang tahun dibawa ke mall, bagus. Dibawa ke pulau, tempat yang cantik-cantik di Kepulauan Riau, pergi ke Bintan, pergi ke tempat wisata, bagus, tak salah. Tapi tolong bawa ke panti asuhan, bawa nasi bungkus, ajak anak istri makan bersama anak yatim. Itu pendidikan yang luar biasa. Jumpai bapak kepala panti. Assalamualaikum Pak Kepala Panti. Waalaikumsalam. Berapa orang anak yatim di sini? Ada 100. Saya sama anak istri mau makan bersama. Semuanya sama 100? Enggak, 2 orang aja. Betulan kita cuma bisa bawa 2 bungkus kan. Bapak 2 bungkus, bapak 2 bungkus, bapak 2 bungkus, ibu 2 bungkus. Kita berganti-gantian setiap hari. Hari ini anaknya ulang tahun, besok bininya ulang tahun. Ini Ustaz Somad katanya video Ustaz Somad nggak boleh ulang tahun. Makanya kalau nonton itu sampai tuntas, belilah paket 2 giga, tonton 2 jam. Jangan yang dipotong semenit itu. Yang tidak boleh itu menyalakan lilin, dihembus lilin itu. Saat mengembus lilin itulah berdoa kepada Tuhan. Itu doa orang Majusi. Adapun menyantuni anak yatim, beli nasi bungkus, makan bersama, itu bagus. Nanti anak kita ini insya Allah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Rabbal. Kenapa Ustaz Somad
ulama nih tausiah di IKM ini berteriak-teriak menjerit-jerit untuk mengimbangi suara anak-anak yang menjerit-jerit. Karena anak kalian juga itu. Saya tidak pernah marah kepada anak yang melompat menjerit. Kenapa? Itulah yang akan melanjutkan IKM ini di masa akan datang, insya Allah. Makanya acara-acara itu anak-anak dibawa. Masalah dia menjerit, berlari, tidak ada apa-apa, nggak masalah. Umur segitu memang lagi lucu-lucunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati kita keras, payah menangis, sulit menerima hidayah, datang orang melapor ke Nabi, ya Rasulullah, keras sekali hati saya. Kata Nabi, kalau hatimu keras, obatnya at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Tapi ada yang bilang, Pak Ustadz, kalau hati keras itu dikasih nenas, itu untuk melembutkan daging, pakai nenas buat sate, bukan melembutkan hati. Melembutkan hati kata Nabi dua, at'imil masakin, kasih orang miskin makan, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Tadi sebelum ke atas, sebelum kemari, ini saya tadi duduk dengan pejabat-pejabat IKM yang kantornya luar biasa. Entah kantor IKM, entah kantor apa, wallahu a'lam. Jadi saya tadi dipresentasikan programnya bagus-bagus sekali. Di antara programnya adalah santunan kepada anak yatim. Jangan sampai ada di Batam ini anak yatim tidak bisa sekolah karena tertunda uang SPP, tidak boleh masuk ujian semester karena tidak bayar uang sekolah. Kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Apalagi bapak-bapak bekerja di PT yang hebat luar biasa. Tinggal di mana? Di Batam. Di mana kerjanya? PT Ekselitas Teknologis Batam. Peduli kepada anak yatim? Peduli. Berapa tahun? 5 tahun sekali. Itu pilkada. Peduli kepada anak yatim itu tiap bulan mesti ada santunan wajibnya, dikutip oleh anggota. Maka isi grup-grup WhatsApp karyawan pegawai IKM itu mesti isinya kepedulian. Kalau isinya cuma hujat-menghujat, kelahi masalah politik, sudah selesai. Maka isinya adalah berapa anak yatim yang belum kita santuni, berapa fakir miskin yang wajib namanya zakat. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini kelihatannya tabungannya satu orang ini minimal 100 juta. Dari penyanyinya macam tak yakin. Itu minimal tuh 100 juta. Jadi yang punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5% per tahun. Setiap tahun keluar. Berapakah yang dikeluarkan per orang setiap tahun? Memang walaupun karyawan pegawai ini cerdas, tapi kalau udah cerita masalah zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta berarti zakatnya per orang 2,5 juta. Kalau 100 orang aja IKM ini mengeluarkan 2,5 juta, 250 juta terkumpul 250 juta. Itu kalau 100. Kalau 1.000 2,5 miliar. 2.000 pegawai yang tergabung dalam IKM, 2.000 berarti 5 miliar. Kalau 5 miliar dibelikan ke cincau, menyelam sambil minum cincau lah, bukan minum air. 5 miliar Bu, 5 miliar Pak, itu tabungan sangat bermanfaat. Banyak program-program
program sosial yang bisa kita lakukan. Gambarnya jelas, pengurusnya jelas, ketua sekretaris bendaharanya jelas. Maka ini buatkan program berkelanjutan. Saya yakin, saya percaya, saya sudah melihat orangnya, sudah melihat presentasinya, program-programnya. Yang ragu, yang tidak percaya, gimana lah meyakinkannya ya? Susah juga. Acara sosial sudah, orangnya berkumpul sudah, ragu juga, tak ada solusi lain, bawa ke tengah laut. Untuk apa Pak Ustaz? Kasihkan ke ikan hiu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program yang pertama adalah santunan anak yatim. Yang kedua, program kajian. Saya setiap datang kemari bulan Oktober lalu ada kajian bersama IKM. Sekarang ini bulan Mei ada kajian sama IKM. Nanti datang lagi 2025. Panjang umur, sehat badan, kita ketemu lagi insya Allah. Amin. Walaupun Ustadz Somad tidak ngisi pengajian, siapapun Ustadz yang datang, acara IKM datang. Duduk, dengar, diam. Saya ini Pak Ustadz asal mendengar pengajian mengantuk, tidur. Datang, duduk, dengar sedikit, habis itu tidur. Kan ada memang sebagian jamaah ini tak bisa, dia asal nampaknya Ustadz itu langsung menguap. Terbangunnya pas demikianlah tausiah ini saya sampai langsung terbangun. Memang macam udah ada settingannya di mata dia. Apa boleh buat? Tak bisa kita paksa. Nah, ini bagi yang pokoknya datang aja, bawa anak, bawa istri, bawa keluarga, bertatap muka, bertemu, itu paling tidak dapat barokah silaturahimnya insyaallah. Amin ya rabbal. Yang tak bisa datang, insyaallah melalui program streaming, grup WhatsApp jangan sampai mati. Kalau grup itu isinya cuma mau menunjukkan gambar rumah baru, gambar mobil baru, gambar bini baru, nggak usah. Karena tujuan grup-grup itu bukan mau flexing, bukan mau menunjukkan harta. Hartamu yang paling indah adalah infak dan sodakoh. Apa pula solawat? Solawat itu zikir. Maka kumpulkanlah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bangga dengan gelangnya, bangga dengan cincinnya, bangga dengan baju merek brandednya, bangga dengan tas kulitnya, tinggal itu semua. Kalau mau bangga, bangunlah rumah Quran di kampung halaman. Kalau mau bangga, tunjukkanlah zakat, infak, sedekah. Hanya itulah nanti yang menolong di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua rezeki Bapak Ibu barokah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Program anak yatim fakir miskinnya sudah. Ustaz, berapa batasan umur anak yatim ini Pak Ustaz? La yutma ba'dal ihtilam, kata ulama. Itu diambil dari Sunan Abi Dawud. Tidak lagi disebut yatim kalau sudah akil baligh. Jadi yang SMP, yang SMA itu diberikan dari kotak du'afa. Jadi buatkan ada kotak namanya kotak yatim, ada namanya kotak du'afa. Jadi pas ngasih santunan, yang yatim diambil dari kotak yatim, yang du'afa diambil dari kotak du'afa. Yang SMP, yang SMA, yang S1 itu dari du'afa. Dhaif artinya lemah, du'afa lemah ekonomi orang tuanya, atau ibunya meninggal, atau bapaknya masih hidup tapi tak pulang-pulang, namanya Pak Toib. Mohon maaf Pak Toib kalau kebetulan namanya tersinggung. Nah ini semua adalah supaya jangan sampai kita salah. Karena kalau kotak yatim ini yang kita berikan, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka. Yang berani memakan harta anak yatim itu memakan api neraka. Yang tidak percaya dengan pengurus IKM keuangannya transparan, terbuka, laporan bulanan, tunjukkan semua.
Kenapa? Karena hubungan kita dengan jamaah IKM adalah hubungan trust, kepercayaan. Bukan antara hubungan karyawan dengan perusahaan, bukan hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Pengurus IKM dengan anggota itu hubungannya adalah hubungan trust, kepercayaan. Maka pupuklah kepercayaan. Ini duit kalian, ini yang disalurkan untuk apa, ini yang disalurkan untuk yatim. Diinventarisir berapa karyawan pegawai kita, berapa yang mapan, berapa yang suaminya meninggal, berapa yang yatim, berapa yang piatu. Sesama kita dulu saling tolong menolong. Setelah itu baru lingkungan kita. Batam memang kota besar, metropolitan, kota yang terkenal, tempatnya strategis, perusahaan-perusahaan besar, duit banyak, tapi Allah membagi rezeki sama macam pembagian tangan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang besar, ada yang kecil. Maka ada sebagian yang kurang beruntung, itu kita tolong. Dia diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran. Kita pun sesungguhnya juga diuji dengan harta benda. Jangan sampai kita tidak berbagi. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil, pelit, kikir, medit, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bukan pegawai yang duitnya banyak, orang yang beruntung bukan bisnismen yang untungnya banyak. Yang beruntung adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya, yang melawan keinginan-keinginannya. Keinginan ini kalau dipeturutkan tak ada pernah berhenti. Mau ini, beli ini, makan ini, jalan ke sini. 3. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kekal untuk hari esok. 3. Dibelikan makanan kuliner, makan sana makan sini, busuk. Pakaian sana shopping sini, lapuk. Yang dipakai untuk fakir miskin, anak yatim, du'afa, itulah yang kekal untuk hari esok. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan bekal untuk hari esok, insyaallah. Amin ya rabbal. Ikatan Keluarga Muslim Ekselitas Teknologis Batam, lambangnya sudah mantap, ada bulan, ada bintangnya, menunjukkan simbol-simbol Islam. Kenapa mesti bawa-bawa Islam? IKM, Ikatan Keluarga Muslim, karena ada kita ini bersaudara karena negara. Mana tahu nanti ada yang nanya, kenapa kalian muslim ini berkumpul? Karena kami ada namanya zakat. Zakat ini tidak bisa dikasih kepada orang tak Islam. Zakat ini peruntukannya mesti untuk muslim. Bukan berarti kami tak menolong orang tak Islam. Kalau ada orang tenggelam di laut, jalan-jalan kita ke tengah laut, ada orang tenggelam di laut, apakah kita tanya dulu, kau Islam apa tak Islam? Aku tak Islam, matilah kau. Kan tidak begitu. Bukan berarti maknanya ini ada dalam Islam, ini namanya zakat. Zakat ini tidak bisa diberikan kepada tak Islam, tapi kepada yang tidak Islam itu ada namanya sodako. Boleh kita berikan sodako kepada orang tak Islam? Boleh. Jadi apa gunanya IKM? Ini masalah ibadah yang hanya Islam saja, tapi bukan berarti kita rasis. Adapun saudara kita, karyawan, supervisor, direktur, pejabat yang tak Islam, kita tidak urus agama orang. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Mana tahu nanti ada yang nanya, apa itu IKM itu? Hanya Islam saja, anti kebinekaan, anti Pancasila. Kita kan Indonesia ini mengakui banyak agama, betul, tapi ini gunanya untuk memperkuat ibadah,
untuk mengkuat dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, adapun dalam masalah tolong menolong, kita punya program-program kebangsaan. Buktinya semua pegawai bayar pajak. Pajak itu bisa dipakai untuk yang tidak Islam, tapi untuk masalah zakat itu hanya Islam saja. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini untuk jawaban bagi orang yang nanti tidak paham. Yang tak paham kita kasih paham, yang tak ngerti kita kasih pengertian. Kalau sudah kita kasih paham tak juga paham, kita doakan saja kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada orang yang tak tahu, mudah-mudahan mereka dapat hidayah insyaallah. Amin ya rabbal. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf. Apa bedanya? Zakat wajib. Kau udah bayar zakat? Kan anggota IKM. Saya bayar zakat Pak Ustadz. Kapan? Tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah semua orang bayar. Zakat gaji, zakat tabungan, zakat emas. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya subang, gelang kaki, gelang tangan, rantai. Kalau pergi undangan nunduk 2 kilo. Zakat emas batangan 2,5%. Bapak punya emas batangan, disimpan di dalam lemari, timbang-timbang sekilo, maka zakatnya 2,5% kalau beratnya di atas 85 gram. 85 gram, 1 on 100 gram, 1 gram 1 gram harga emas terakhir 1 gram itu 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama 1 juta aja lah. 85 gram 1 on 100 gram berarti 1 on 100 juta. Bapak ibu yang punya emas batangan 1 kilo 1 miliar, zakatnya 2,5%, 25 juta. Jadi yang punya emas batangan 1 kilo itu setiap tahun dia keluar 25 juta. Bagaimana supaya saya tidak mengeluarkan zakat? Belikan tanah, kebun sawit, tak ada zakatnya. Nah, itu enaknya ngaji sama Ustaz Somad. Diajarkan juga cara biar supaya tidak mengeluarkan zakat. Tengok, berapa emasmu? Saya ada emas 50 gram, belum ada zakatnya. Berapa tabunganmu? Tabungan saya ada 80 juta, belum ada zakatnya. Tengok, 80 juta, belum. Begitu udah mencapai 83, udah agak-agak 85, beli tanah, beli sawit, beli karet. Sehingga nanti ketika datang pengurus IKM nanya, zakat bagaimana? Aku ini fakir miskin. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Kau belikan mobil tak ada zakatnya. Belikan rumah tak ada zakatnya. Belikan motor tak ada zakatnya. Belikan kelapa sawit, belikan karet, belikan kebun, belikan tambak, tak ada zakatnya. Tapi ketika dia dalam bentuk uang, ini menunjukkan Islam mengajarkan kita jangan menyimpan uang, tapi investasi. Alhamdulillah Pak Ustaz, saran Pak Ustaz kemarin udah saya belikan tanah, saya investasi, hilang semua Pak Ustaz, investasi bodong. Duit yang tidak dizakati akan keluar dengan caranya sendiri. Duit yang disimpan di dalam dompetnya dikunci, dompetnya dalam lacinya dikunci, lacinya dalam lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumahnya dikunci, rumahnya dalam kompleknya dikunci, kebakaran, hilang semua. Allah tidak sulit mau menghilangkan itu semua. Yang bakhil, yang pelit dengan berbagai macam cara
biar supaya tidak keluar duit. Akhirnya duit itu keluar juga. Dengan cara apa? Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Kalau kebetulan penyakitnya ada yang macam saya sebutkan ini, saya tidak dapat bocoran dari pengurus IKM. Saya penceramah yang tak bisa dibisik-bisikin. Tak ada tadi pengurus membisikkan masalah itu, nggak ada. Kalau kebetulan saya sebutkan tadi jantung koroner, saya tuh. Asam urat, aku juga itu. Asam lambung, aku juga itu. Jangan-jangan ketua udah kasih tahu Ustaz tadi, nggak ada. Kunci mendengar pengajian Ustaz Somad itu satu saja, jangan curiga, jangan suudzon, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya zakat. Zakat dibayarkan kemana? Basnas Kota Batam. Oh, enggak enak lah Pak Ustaz, kami kan IKM. Masa duit IKM dikasihkan ke Basnas, nanti duitnya tak balik. Pengurus IKM datang ke Basnas, minta supaya IKM jadi UPZ, unit pengumpul zakat, supaya IKM bisa mengumpul zakat. Kalau tidak nanti jadi temuan. Nanti kalau kami bayar ke Basnas, habis duit kami Pak Ustaz, bayar ke IKM. Status IKM diangkat oleh Basnas menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Ini yang paling tinggi yang wajib, jangan sampai tidak berzakat. Orang yang tidak berzakat makan haram. Kalau gajinya 10 juta, berarti di dalamnya ada 2,5%, 250.000 tiap bulan makan haram, makan haram, makan haram. Ini kan gaji saya. Gaji saya Pak Ustadz sebulan cuma 3 juta. Memang gaji pokoknya 3 juta. Makanya ngitungnya jangan dari gaji. Gaji pokok memang 3 juta, tapi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak, SPPD keluar kota, uang buka, uang tutup, buka tutup, hitung semua total baru keluarkan. Nah, itu tadi kan tabungan Pak Ustadz 2,5%, emas batangan 2,5%, emas perhiasan zakatnya sekali seumur hidup. Cincin, gelang, rantai, subang, anting, kumpulkan, keluarkan sekali seumur hidup. Tapi kalau beratnya 850 gram, itu kalau beratnya di bawah 850 gram, cincin, gelang ibu pas dihitung-hitung cuma 2 on sekali seumur hidup. Tapi kalau 850 gram, gelang kaki 11,5 kilo, sebelah sini setengah kilo, berarti sekilo. Di atas 850 gram maka dikeluarkan sekali setahun. Tadi waktu saya belum membahas masalah cincin emas nih, banyak saya tengok tangan jamaah nih keluar. Sekarang begitu bahas langsung masuk ke dalam. Saya ulang sekali lagi, kalau dia di bawah 850 gram perhiasan emas sekali seumur hidup. Tapi kalau dia di atas 850 gram maka dikeluarkan setahun sekali. Adapun bapak punya keris emas, punya tongkat emas, punya jam emas, laki-laki tidak boleh pakai emas. Itu Ustaz Somad pakai cincin, ini cincin perak. Itu kami tengok di atasnya kuning, kuningan, bukan emas. Bapak waktu nikah pakai emas putih itu emas, haram dipakai. Tapi warnanya putih, kandungannya di dalam 3, emasnya 20, emasnya 80%, nikel 5%, perak 15%. Dicampur emas kuning sama nikel sama perak, dibakar
dicampur, itulah dia jadi emas putih, warnanya putih, haram dipakai, tak boleh. Jadi bukan masalah warna, tapi masalah ada kandungan emas di dalam. Jadi bapak-bapak yang punya emas putih, serahkanlah ke ibu. Ibu siap menerima? Kalau bapak menyimpan perhiasan, maka hitungannya sama macam emas batangan. Karena laki-laki tidak boleh punya perhiasan, tak boleh pakai perhiasan. Jam harganya 100 juta, terbuat dari emas, tak boleh dipakai. Tapi kalau dia sebagai simpanan, masuknya tergolong macam emas batangan. Kenapa Ustaz bahas betul masalah zakat ini? Banyak orang rajin bersedekah tapi tidak bayar zakat. Orang yang rajin bersedekah, sedekah tapi tidak bayar zakat, itu sama dengan orang pakai jas, pakai dasi, pakai topi tapi tak pakai celana. Karena menutup aurat wajib, zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Zaman dulu datang petugas zakat itu ke rumah kita. Zaman sekarang petugas zakat tidak datang ke rumah kita. Kitalah yang sadar dengan diri sendiri. Makan lontong sayur, makan mie lendir, makan bakwan, duitnya duit haram karena tidak berzakat, bercampur duit haram. Anak makan haram, bini makan haram. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan haram, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas, bangkit nanti dari kubur seperti bangkitnya orang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet, diganggu jin. Begitulah dia bangkit nanti dari kubur ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kitanya akan mati, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah, bangkai, hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pokok kayu kalau mati, mati, selesai. Ayam kalau mati, mati, selesai. Kambing kalau mati, mati, selesai. Tapi manusia kalau mati tidak selesai, dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Mata diminta tanggung jawab. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya zakat. Yang kedua adalah infak. Yang untuk anak yatim, infak, fakir miskin, itu namanya infak. Adapun wakaf, ini lebih spesial. Wakaf ini rukunnya 4. Yang berwakaf, IKM, Ikatan Keluarga Muslim berwakaf. Yang menerima wakaf Ustadz Haruna Hasim atas nama yayasan, bukan pribadi. Datanglah IKM menyerahkan wakaf. Saya wakafkan ini untuk membangun kelas asrama di pondok pesantren. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami dari IKM mau mewakafkan kelas. Berapa kelas? Ustadz perlu berapa kelas? Kami perlu 5 kelas. Kami kasih 7 Pak Ustadz. 7 kelas. Kelas apa namanya? IKM 1, IKM 2, IKM 3, IKM 4, IKM 5, IKM 6, IKM 7. Mantap, bagus. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Rukunnya 4. Pertama yang berwakaf IKM. Yang menerima wakaf yayasan. Yang diwakafkan kelas. Ada ijab dan qabul. Kami IKM mewakafkan kelas 7 pintu. Berapa? Rencana 7 pintu Pak Ustadz. Semuanya? Enggak, pintunya aja. Kalau kita bukan tengku, bukan ulama, bukan tuan guru, bukan syekh, tapi ingin dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat, bangunkanlah kelas. Karena di situ orang asrama bagus sekali. Datang. Saya mau setelah pengajian ini Ustadz Haruna Hasim melapor. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam.
setelah kita pengajian di IKM kemarin, berdatangan orang IKM mau berwakaf asrama, sekolah semuanya. Datang mereka bertanya, berapa kelas lagi Ustaz? Berapa asrama lagi? Mereka mau ngasih? Enggak, menanya aja semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mengalir sampai hari kiamat. Yang lain ini tinggal. Baju ibu yang 3 lemari di kamar tinggal, cincin, sendal, tas tinggal semuanya. Tapi ini mengalir sampai hari kiamat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya sampai ke surga bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibadah hartanya sudah, zakatnya sudah, infaknya sudah, wakafnya sudah. Kenapa Ustaz tidak membahas sodakoh? Sodakoh itu yang paling ringan. Yang punya duit, yang punya harta, yang punya gaji IKM, infak namanya. Tak punya duit, tak punya harta, itu yang paling rendah namanya sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Makanya IKM jangan buat kotak sodakoh, nanti orang senyum aja nengok kotak itu. Buat situ kotak infak. Yang paling tepat itu kotak infak. Kotak wakaf tak bisa, karena wakaf itu mesti sama orang, tak bisa sama kotak. Zakat bisa, tapi zakat ada akadnya, bayarkan. Ini parit kotak itu, kalaupun mau buat kotak namanya kotak infak namanya. Tasbih sedekah, likulli sulama minkum sedekah. Tulang-tulang sendi ini sedekah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha, itu namanya sedekah. Maka saya tak bahaskan. Sedekah adalah yang paling ringan. Itu menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya-kaya infak, yang lebih kaya wakaf, yang wajib zakat, yang tak wajib infak. Tak sanggup infak, tak sanggup zakat, tak sanggup wakaf, sedekah. Sedekah pun tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang mau kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kajian, program kajian yatim, miskin, zakat, wakaf, infak, sedekah sudah selesai. Sekarang pembahasannya ngaji. Jangan baca sendiri, paham sendiri, nyasar rame-rame. Jangan tonton YouTube sendiri, dengar enak tak bisa. Kita mesti berguru, mesti ada guru tempat kita bertanya. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 ini adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut Syiah, jangan ikut Wahabi, jangan ikut Khawarij, jangan ikut Murji'ah, jangan ikut Qadariyah, jangan ikut Jabariyah, jangan ikut sekuler, jangan ikut liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami di Batam ini, siapa Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ustadz Haruna Hasim, kakak kelas kami di Mesir, Al-Azhar. Al-Azhar Mesir itu benteng tertua di dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Buatkan khusus tanya jawab. Ustaz, tolong nanti datang ke IKM, jangan ceramah.
ceramahnya kultum 7 menit aja Ustaz. Kami mau tanya masalah darah haid, darah nifas, darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat. Kami mau bertanya masalah zakat, infak, sedekah, talak, rujuk, li'an, riba, mudharabah, murabahah, fikih ibadah, fikih muamalah. Karena kita tidak bisa belajar tanpa guru. Kau udah ngaji? Aku tiap hari ngaji. Sama siapa? YouTube. Tapi kami selama ini ngaji sama Ustadz Somad melalui YouTube. Kalau Ustadznya ada, jelas tak apa-apa. Hari ini sebenarnya kedatangan Ustadz Abdul Somad ke IKM ini, saya tahu jamaah sudah sering dengar ceramah di YouTube. Hari ini cuman mau melihat bahwa orangnya memang ada di alam nyata. Karena banyak juga di YouTube itu suaranya aja yang ada, orangnya tak ada. AI itu suara aja, orangnya tak ada. Ada yang di YouTube itu ada di YouTube tapi tak ada orangnya ada. Saya udah bolak-balik ke Kuala Lumpur, tak pernah jumpa Upin Ipin. Tak ada. Bang Jarjit, Bang Saleh, Meme tak ada. Nah, maka yakinkan ada orangnya. Ustadz Adi Hidayat, ada orangnya. Buya Yahya punya jadwal rutin ke Batam, ada orangnya. Syarat yang pertama, orangnya mesti ada. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ngaji kepada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena fitnah akhir zaman ini luar biasa. Ngaji. Ibu kalau punya suami ngaji, alhamdulillah. Bapak kalau punya istri ngaji, alhamdulillah. Kalau sampai suami ibu tak mengaji, siap-siaplah ibu jadi istri Fir'aun. Bapak kalau sampai bini bapak tak suka mengaji, siap-siaplah anak bapak punya ibu mak lampir sundil bolong. Tapi kalau dilihat dari keluarga besar IKM ini, bapaknya suka mengaji, ibunya pun suka mengaji, anak-anaknya nggak tahu juga ya, lari-lari aja kita tengok dari tadi. Insya Allah semua anak-anak ini anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak lama lagi hari raya kurban. Sekarang sudah masuk bulan Syawal ujung, habis Syawal Zulqa'dah. Tadi saya lihat waktu presentasi ada program kurban. Kurban ini kalau sekali keluar duitnya berat. Tapi kalau dia dicicil tiap bulan, sebulan 200.000, 1 tahun 2,4, itu ringan dia. Sudah terkumpul 2,4. Alhamdulillah para peserta sekalian, kemarin iuran kita sebulan 200.000, setahun 2,4. Rupanya harga sapi naik sekarang, tinggal nambah 300.000, 2,7, ringan. Tapi kalau diminta langsung 2,7, berat. Maka angkat satu orangnya amanah mengumpulkan uang. Ini IKM mesti kita urus bersama. Kalau diharapkan pengurus itu sampai mati, ini IKM bisa bubar. Kenapa? Karena tidak ada pegawai khusus yang memang meninggalkan pekerjaan untuk mengurus IKM. Dia ya karyawan, dia pegawai, dia ngurus IKM, ngurus istrinya lagi, ngurus anaknya lagi, ngurus sapi kurban lagi. Siap-siap salah panggil dia, hai sapi, katanya nomor ini ya. Nah maka kita kalau bisa ganti-gantian. 5 tahun sekali Pak Ustadz terlalu lama, 3 tahun sekali Pak Ustadz terlalu cepat. Musyawarahlah bersama, wa amruhum syura bainahum. Kami nggak perlu kurban lagi Pak Ustadz. Kami tak sanggup makan kambing Pak Ustadz, kolesterol, gula darah naik. Memang kambing ini bagi kita yang sudah sering tiap hari makan kambing, tapi saudara kita yang di pulau, jangan berpikir tentang kita. Saya selalu menyampaikan di Pekanbaru, di komplek-komplek perumahan, pejabat-pejabat, orang-orang kaya, kalian tak usah lagi motong kambing. Lalu kambingnya di mana? Kambing sapi bawa ke suku Talang Mama, ke suku Akit, ke suku Laut, pedalaman, transfer duitnya, nanti di dalam disuruh orang itu beternak.
Di dalam disuruh mereka beternak kambing, nanti kambingnya dibeli, disembeli di sana, dibagikan dagingnya. Ini lebih produktif. Tadi saya lihat gambarnya presentasi, ternyata dagingnya dibagikan ke pulau-pulau. Saudara kita yang ada di pulau, tak ada kambing di situ. Sejak dia lahir tak pernah nengok kambing. Bayangkan, datang kiriman kambing dari kita, dimakannya kambing itu, berdoa dia, ya Allah, orang yang membelikan kambing ini, berikanlah mereka keselamatan dunia akhirat, selamatkan hartanya, selamatkan kerjanya, selamatkan perusahaannya, selamatkan anaknya, selamatkan bininya. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan Allah, tapi doa mereka untuk kita, meminta doa orang-orang baik. Inilah yang kita amalkan ini sekarang. Program yang baik-baik ini diteruskan, dilanjutkan. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedang telur ayam disangka lagi bersentuh. Ini telur ayam disangka, bersentuh-sentuh dia. Apalagi hati manusia, hati bapak, hati ibu, hati saya banyak tersinggung. Maka kalau ada api di lalang kering, cepat padamkan. Masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Percikan api, padamkan. Jangan menyelesaikan masalah di Facebook, WhatsApp orang ke kita, diposting di Facebook, di komen orang, serang, membara bang. Jangan selesaikan masalah di grup WhatsApp, nggak selesai. Hilangkan alat komunikasi, kopdar, kopi darat. Besok hari Ahad pagi, kita yang ada masalah-masalah, tolong kita sarapan pagi bersama, makan mie lendir di tepi laut untuk menyelesaikan masalah. Nama acaranya ngobrol perkara iman. Apa yang terjadi konflik internet antara kita, selesaikan dengan pertemuan. Allah menyuruh kita, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkaranya dengan bermusyawarah. Iyyakum wal furqah. Jangan berkelahi, jangan bercerai-berai, jangan membuat kerusakan. Insya Allah IKM ini akan eksis dan Bapak Ibu semuanya terjaga, terpelihara dari perbuatan maksiat dan fitnah akhir zaman, insya Allah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 10. Habis sudah suara saya. Anak-anak itu tetap juga tak turun suara dia. Saya sangka tadi saya gas, rupanya marah Ustaz sama anak kami. Tidak. Senang saya menengok anak-anak Bapak Ibu yang di bawah. Nanti 20-30 tahun akan datang, mereka inilah yang akan jadi panitia yang akan mengurus orang banyak, insya Allah. Dibiasakan anak ini pakai jilbab, dibiasakan anak pakai peci, dibiasakan pakai koko, dibiasakan pakai gamis, biasa dibawa ke pengajian. Cuman nanti kalau buat pengajian, sekali lagi tolong waktu mencari ustadz, cari ustadz yang tidak darah tinggi. Kalau ustadznya darah tinggi, menengok itu nggak mau, wah banyak, udah mati deh. Nah, cari ustadz yang memang bisa menengok orang, menengok, senang dia menengok anak-anak, suka dia. Kenapa? Karena dia melihat anak-anak ini melihat masa depan dakwah di masa akan datang. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Pekerjaan Bapak Ibu semuanya berkah, rezekinya menjadi amal jariah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim